Perhatian, para pria. Siap mengungkap rahasia yang akan mengubah cara Anda terhubung dengan wanita? Lelah dengan permainan dan ketidakpastian? Hari ini kita akan melangkah lebih jauh dari permukaan. Kita akan menyelami pikiran wanita, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk benar-benar terhubung, memahami, dan membangkitkan daya tarik sejati yang melampaui fisik. Ini bukan sekadar video liwe lainnya. Ini tentang otentisitas, tentang pemberdayaan, tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda untuk menarik wanita yang benar-benar Anda inginkan. Kita akan menjelajahi 10 trik psikologis yang terbukti, didukung oleh sains dan sedikit kebijaksanaan stoik, sehingga Anda dapat menjadi bukan hanya pria yang menarik, tetapi pria favoritnya. Bersiaplah untuk mengubah permainan, karena ketika Anda memahami cara kerja pikiran, ketika Anda dengan tulus menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda menjadi tak terhentikan. Apakah Anda siap untuk belajar dan tumbuh bersama? Mari kita mulai. Trik nomor 1, efek Benjamin Franklin. Mintalah bantuan kecil dan terhubunglah secara mendalam. Pernahkah Anda berpikir bahwa meminta bantuan dapat membuat Anda lebih menarik? Tampaknya berlawanan dengan intuisi, bukan? Namun psikologi mengatakan sebaliknya, dan itu disebut efek Benjamin Franklin. Fenomena ini sangat menarik. Ketika seseorang berbuat baik kepada Anda, secara tidak sadar Anda mulai lebih menyukai mereka. Mengapa? Karena pikiran Anda berusaha membenarkan tindakan tersebut. Jika seseorang berbuat baik kepada Anda, otak Anda beralasan, saya berbuat baik kepada mereka karena saya menyukai mereka, karena saya menghargai mereka. Ini semacam penipuan diri yang positif, tetapi berhasil. Sekarang, kita tidak berbicara tentang meminta bantuan besar atau hal-hal yang menempatkan Anda dalam posisi sulit. Kuncinya terletak pada bantuan kecil yang tampaknya tidak signifikan. Pikirkan ini. Apa hal pertama yang Anda minta dari seorang teman? Sesuatu yang sederhana, bukan? Dan dengan melakukan itu, Anda meletakkan dasar untuk sebuah koneksi. Bagaimana Anda menerapkannya? Sangat sederhana. Bayangkan Anda sedang berbicara dengan gadis yang Anda minati. Alih-alih hanya berbicara, carilah kesempatan kecil untuk meminta sesuatu darinya. Misalnya, "Hai, Maria, bisakah kamu cepat-cepat mencatat nomor ini untukku? Baterai ponselku hampir habis." Atau mungkin, "Permisi, Ana. Bisakah kamu memberikan serbet itu padaku?" Itu adalah bantuan kecil, hampir sepele, tetapi dampak psikologisnya sangat besar. Kamu mengaktifkan mekanisme di otaknya yang membuatnya cenderung melihatmu dengan lebih baik. Kamu secara halus melibatkannya dalam duniamu, dan itu sangat ampuh. Kamu tidak menekannya, kamu mengundangnya untuk berpartisipasi, dan pikirannya akan melakukan sisanya. Ini adalah cara cerdas untuk menciptakan koneksi awal. Ingat, bantuan kecil membuka pintu besar. Trik kedua, kontak mata yang berkelanjutan. Jendela jiwanya. Mereka mengatakan mata adalah jendela jiwa, dan dalam dunia daya tarik, ini benar adanya. Kontak mata yang berkelanjutan adalah alat yang sangat ampuh untuk menciptakan koneksi yang mendalam. Ya, untuk membuat seorang wanita melihatmu sebagai sosok yang sangat menarik. Ini bukan tentang menatap dengan tidak nyaman, tetapi tentang kontak mata yang disengaja dan bermakna. Sebuah studi menarik yang dikenal sebagai efek tatapan menunjukkan bahwa kita dapat memanipulasi bagaimana orang lain melihat kita hanya dengan menggunakan mata kita. Dan ini sangat berharga bagimu. Begini caranya. Pertama, mulailah percakapan dan cari tatapannya. Saat Anda berbicara dengannya, pastikan Anda menatap matanya sampai dia balas menatap Anda. Jangan dipaksakan. Biarkan mengalir secara alami. Kedua, pertahankan kontak mata selama 3 hingga 5 detik. Begitu matanya bertemu dengan mata Anda, pertahankan tatapan itu. Anda bisa menghitung dalam hati sampai 3, 4, atau 5. Ini adalah poin penting. Tidak terlalu lama hingga mengintimidasi, tetapi cukup lama untuk menyampaikan kepercayaan diri dan minat. Ini adalah sinyal nonverbal bahwa Anda hadir, bahwa Anda menghargainya, bahwa Anda tidak takut untuk menatap matanya. Ketiga, kemudian alihkan pandangan dengan lembut. Setelah beberapa detik itu, alihkan pandangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bukan secara tiba-tiba atau seolah-olah Anda malu. Hanya perubahan fokus yang alami, seolah-olah Anda sedang merenungkan apa yang baru saja dia katakan. Ketika Anda mempertahankan tatapannya seperti ini dan kemudian mengalihkan pandangan, dia akan merasakan sesuatu yang istimewa. Dia akan merasa bahwa Anda benar-benar melihatnya, bahwa Anda memperhatikannya,
bahwa Anda menatap jiwanya. Perasaan ini sangat menarik. Lain kali dia berbicara denganmu, dia secara tidak sadar akan mencari tatapan itu lagi karena dia merasa dihargai. Dia merasa istimewa. Ini adalah cara untuk menciptakan ikatan tak terlihat, harapan akan koneksi yang akan membuatnya menginginkan lebih darimu. Latihlah, kamu akan terkejut betapa efektifnya hal itu. Trik ketiga, kepositifan yang menular. Senyum yang menerangi dunia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana senyum seseorang dapat mengubah suasana ruangan? Kepositifan itu menular, dan itu adalah salah satu senjata paling ampuh Anda dalam menarik perhatian. Mendekati seorang wanita dengan senyum tulus tidak hanya membuat Anda lebih mudah didekati, tetapi juga mengaktifkan efek psikologis di otaknya yang akan membuat Anda tak tertahankan. Dasar dari hal ini terletak pada neuron cermin kita. Sel-sel otak yang luar biasa ini diaktifkan ketika kita mengamati seseorang melakukan suatu tindakan seolah-olah kita melakukannya sendiri. Jadi, ketika Anda tersenyum pada seorang wanita, neuron cerminnya akan aktif, menyebabkan otaknya meniru senyum itu. Dan dengan senyum itu datanglah perasaan bahagia. Apa artinya ini bagi Anda? Jika Anda mendekatinya dengan senyum yang tulus dan berseri-seri, kemungkinan besar dia akan merasa senang. Dan ketika seseorang merasa senang di sekitar Anda, mereka secara langsung mengaitkan Anda dengan emosi positif itu. Mereka menyimpan Anda di alam bawah sadar mereka sebagai seseorang yang ceria, menarik, dan seseorang yang ingin mereka dekati. Pikirkanlah. Siapa yang tidak ingin berada di dekat seseorang yang memancarkan energi positif? Senyum tidak membutuhkan biaya, tetapi nilainya tak terukur. Senyum menyampaikan kepercayaan diri, kebaikan, dan keterbukaan. Ini bukan tentang senyum palsu atau dipaksakan, tetapi senyum yang berasal dari sikap positif batin. Jika Anda dapat memancarkan kegembiraan dan optimisme, Anda akan menjadi magnet bagi orang lain. Jadi, lain kali Anda mendekati gadis itu, ingatlah trik ini. Berikan dia senyum, senyum yang tulus, dan perhatikan bagaimana suasana hatinya menjadi cerah, bersamaan dengan persepsinya tentang Anda. Ini adalah jalan terpendek untuk menciptakan koneksi positif sejak saat pertama. Trik keempat, ulangi namanya, kata terindah di dunia. Apa kata pertama yang Anda pelajari untuk ditulis? Kata yang mengidentifikasi Anda dalam suatu kelompok. Tepat sekali. Nama Anda. Nama kita adalah kata terpenting bagi kita. Nama memberi kita identitas, membuat kita merasa unik, dan itulah mengapa kekuatan mengulang nama seseorang saat berbicara dengannya adalah trik psikologis yang sederhana namun efektif. Ketika Anda menyebut nama seorang gadis saat Anda sedang berbicara, pikiran bawah sadarnya akan segera menganggap Anda sebagai seseorang yang dikenal, seseorang yang dapat dipercaya. Ini bukan sesuatu yang dilakukan semua pria. Banyak pria hanya berbincang secara umum, tetapi ketika Anda meluangkan waktu untuk mengingat dan menyebut namanya, Anda menunjukkan bahwa Anda memperhatikan, bahwa Anda cukup peduli untuk mengingat detail penting itu. Ini membedakan Anda, membuat Anda menonjol. Dia akan berpikir, pria ini berbeda. Dia benar-benar memperhatikan saya, dan dia secara otomatis akan mulai lebih menyukai Anda. Ini adalah cara yang halus namun ampuh untuk menciptakan rasa kedekatan dan keakraban. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Di awal percakapan, tanyakan namanya jika Anda belum mengetahuinya, dan kemudian sepanjang percakapan, carilah kesempatan untuk menyebutkannya secara alami sekitar 3 kali. Misalnya, "Hai, siapa namamu?" Dia menjawab, "Senang bertemu denganmu, namaku Sonia." Dan beberapa menit kemudian, "Wow, apa yang dikatakan Sonia menarik, aku belum pernah memikirkannya seperti itu." Dan akhirnya, "Hai, Sonia, aku harus pergi, tapi aku senang berbicara denganmu. Bagaimana kalau kita bertukar nomor telepon?" Perhatikan bagaimana rasanya ketika seseorang menggunakan nama Anda dalam percakapan. Rasanya menyenangkan, bukan? Rasanya personal, jadi terapkan ini dalam interaksi Anda. Ini adalah isyarat kecil yang memberikan dampak besar dan membantu Anda memanipulasi alam bawah sadar mereka untuk melihat Anda dengan kepercayaan dan keakraban. Trik kelima, efek bunglon meniru, menghubungkan, dan menarik. Alam mengajarkan kita banyak hal tentang koneksi, dan efek bunglon adalah contoh yang sempurna. Tahukah Anda bahwa kita secara bawah sadar tertarik pada orang-orang yang secara halus meniru perilaku kita? Sebuah studi tahun 1999 membuktikannya. Ketika kita meniru gerak tubuh dan postur seseorang, kita menciptakan koneksi yang lebih dalam dan hubungan yang lebih baik. Ini bukan tentang meniru mereka secara terang-terangan atau mengejek. Ini tentang peniruan yang halus,
hampir tak terlihat, yang dideteksi oleh alam bawah sadar mereka sebagai tanda kedekatan. Seolah-olah Anda mengatakan, kita mirip, kita terhubung. Dan perasaan kesamaan itu adalah pemicu daya tarik yang kuat. Bagaimana Anda mempraktikannya? Perhatikan gerak tubuhnya saat Anda berbicara dengannya. Misalnya, jika dia dengan santai menyilangkan tangannya, Anda juga bisa menyilangkan tangan Anda. Jika dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, Anda juga bisa melakukannya. Jika dia menyentuh rambutnya atau menggosok dagunya, Anda bisa dengan santai membuat gerakan serupa dengan tangan Anda. Kuncinya adalah bersikap alami dan halus. Ini bukan tentang menjadi cermin yang sempurna, tetapi tentang mengadopsi gerak tubuh yang serupa. Ini mengirimkan sinyal ke otaknya, orang ini seperti saya. Kita saling memahami. Ada harmoni, dan harmoni itu diterjemahkan menjadi daya tarik. Ketika dia merasa serupa bahkan dalam gerak tubuhnya, dia akan merasa lebih nyaman, lebih terhubung, dan tingkat daya tarik akan meningkat secara signifikan. Efek bunglon adalah alat yang ampuh untuk membangun hubungan dan menciptakan ikatan bawah sadar. Gunakanlah dengan. Gunakan kecerdasanmu dan kamu akan melihat perbedaannya. Trik ke-6, kontak fisik yang halus, jembatan penghubung yang tak terlihat. Sainsnya jelas. Kontak fisik adalah cara tercepat dan paling efektif untuk meningkatkan hubungan antara dua orang. Kita tidak berbicara tentang sentuhan yang tidak pantas atau dipaksakan. Kita berbicara tentang kontak yang halus, tepat, dan santai yang memicu koneksi emosional dan fisik. Bahkan jika kamu tidak menyadarinya, dengan menyentuh orang lain dengan cara yang tidak mengganggu, kamu memiliki kemampuan untuk menyampaikan emosi. Ini adalah bahasa nonverbal yang mengkomunikasikan kedekatan, kepercayaan, dan sedikit keberanian yang disukai banyak wanita. Kontak fisiklah yang akan membuat gadis yang kamu sukai mulai merasa lebih dekat denganmu dan meningkatkan kepercayaannya padamu. Di mana harus menyentuhnya secara halus dan efektif? Ada area di mana wanita lebih sensitif, tetapi sentuhan santai tidak tampak aneh. Misalnya, bahu. Sentuhan ringan di bahu saat tertawa karena sesuatu yang dia katakan atau saat kamu memanggilnya untuk melihatmu. Lengan bawah. Sentuhan singkat di lengan bawah saat menuntunnya ke suatu arah atau untuk menekankan suatu poin dalam percakapan. Punggung bawah. Sentuhan sekilas di punggung bawahnya saat menyeberang jalan atau memasuki suatu tempat, sekadar untuk menuntunnya. Pinggang, mirip dengan punggung bawah, sentuhan cepat dan lembut saat melewati area yang ramai atau saat mengajaknya berdansa. Kuncinya adalah memanfaatkan momen alami dan mengalir di mana kontak terasa spontan. Mengajaknya berdansa, menyeberang jalan bersama, atau sekadar sentuhan ramah sambil tertawa mendengar lelucon. Sentuhan-sentuhan kecil ini membangun jembatan koneksi yang tak terlihat. Sentuhan-sentuhan ini membangkitkan ketertarikannya karena Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda tidak takut akan kedekatan, bahwa Anda adalah pria yang percaya diri, dan bahwa Anda mampu mengambil inisiatif dengan hormat. Trik nomor 7, buat dia tertawa. Humor, senjata rahasia rayuan Anda. Jika ada cara yang terbukti secara ilmiah untuk menembus pikiran wanita dan menyalakan percikan ketertarikan, itu adalah humor. Wanita menyukai pria yang membuat mereka tertawa. Dan itu bukan hanya preferensi pribadi, itu memiliki dasar ilmiah yang kuat. Ketika seseorang tersenyum atau tertawa, otaknya melepaskan serangkaian hormon, termasuk endorfin. Endorfin adalah hormon kebahagiaan yang bertanggung jawab untuk merangsang area otak yang menghasilkan kesenangan. Jadi, jika Anda bisa membuat gadis yang Anda sukai tertawa, Anda benar-benar mengisi otaknya dengan sensasi menyenangkan. Apa artinya ini? Artinya dia akan langsung mengaitkan Anda dengan kesenangan dan kegembiraan. Jika Anda berhasil membuatnya bersenang-senang bersama Anda, di mana tawa terus-menerus dan tulus, dia akan mengingat Anda sebagai seseorang yang positif, menyenangkan, dan, yang terpenting, menarik. Humor membuat Anda tampak cerdas, jenaka, dan santai. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak terlalu serius menjalani hidup dan mampu menikmati momen. Ini bukan tentang menjadi komedian profesional, tentang berubah menjadi badut, tetapi tentang memiliki kemampuan untuk menemukan sisi lucu dari berbagai hal, untuk menjadi spontan, untuk berbagi anekdot lucu. Trik nomor 8. Tunjukkan kepercayaan diri, daya tarik yang tak tertahankan dari seorang pria yang percaya diri. Jika ada satu kualitas yang menonjol di atas semua kualitas lainnya dan sangat menarik bagi wanita, itu adalah kepercayaan diri. Mengapa? Karena wanita tertarik pada pria yang tahu siapa diri mereka, nilai diri mereka, dan yang bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Bayangkan arketipe pria nakal dalam film.
Dia bukan nakal karena kejam, tetapi karena dia memiliki kepercayaan diri yang teguh. Dia tidak mencari persetujuan siapapun. Dia tahu apa yang diinginkannya dan mengejarnya. Dia tidak memohon cinta. Jika seorang gadis tidak menginginkannya, dia tahu ada 1000 gadis lain yang akan menginginkannya. Sikap ini bukanlah kesombongan, ini adalah rasa harga diri yang mendalam. Apa artinya ini dalam praktiknya? Artinya wanita tertarik pada pria yang tidak mengharapkan apapun dari siapapun. Pria yang percaya diri tidak membutuhkan validasi eksternal. Dia menghargai dirinya sendiri, dan harga diri internal itu terpancar keluar, secara eksponensial meningkatkan daya tariknya. Itu membuat Anda lebih berharga di mata wanita. Nah, ini bukan berarti Anda tidak boleh mencoba. Ini berarti Anda menerapkan hukum usaha minimal. Dan tidak, ini bukan tentang kemalasan. Ini adalah pola pikir di mana Anda tidak mengejar, tetapi menarik, di mana Anda tidak berusaha terlalu keras untuk membuat orang terkesan, tetapi menunjukkan diri Anda apa adanya, percaya diri akan nilai diri Anda. Bagaimana Anda menerapkan kepercayaan diri? Pertama, postur. Kita akan membahas lebih lanjut tentang ini, tetapi postur yang baik memancarkan kepercayaan diri. Kedua, keputusan. Tunjukkan bahwa Anda dapat membuat keputusan, bahkan keputusan kecil sekalipun. Ketiga, pendapat. Ungkapkan pendapat Anda dengan keyakinan, tanpa takut dihakimi. Keempat, kontak mata yang sudah kita sebutkan. Kelima, jangan mengejarnya dengan putus asa. Tunjukkan minat, tentu saja, tetapi jangan menempatkannya di atas pedestal seolah-olah dia adalah satu-satunya pilihan Anda. Nilai diri Anda tidak bergantung pada persetujuannya. Ketika Anda menunjukkan kepercayaan diri, Anda mengatakan, saya tahu siapa saya tahu apa yang saya inginkan, dan saya adalah merasa nyaman dengan diri sendiri. Dan itu adalah salah satu pernyataan paling menarik yang bisa Anda buat. Wanita mencari pria yang menjadi jangkar, bukan kapal yang terombang-ambing. Trik nomor 9, efek puncak gunung es. Kesan pertama Anda adalah peluang besar Anda. Bayangkan sebuah gunung es. Hanya sebagian kecil yang terlihat di atas air. Sisanya, sebagian besar, tersembunyi di bawah permukaan. Efek puncak gunung es didasarkan pada ide yang sama. Kesan pertama yang dimiliki seseorang tentang Anda, baik positif maupun negatif, cenderung membuat mereka berpikir bahwa seluruh hidup Anda persis seperti yang terlihat pada pandangan pertama. Jika Anda melihat seorang komedian untuk pertama kalinya, Anda berasumsi bahwa mereka selalu melontarkan lelucon, selalu berusaha membuat orang lain tertawa. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak benar. Namun, citra pertama itu melekat, dan Anda dapat memanipulasi kesan pertama itu untuk mempermudah saat terhubung dengan wanita yang Anda sukai. Tujuan Anda adalah agar dia melihat Anda sebagai pria yang dia cari sejak detik pertama. Bagaimana Anda mencapai ini? Dengan bersikap teliti terhadap diri sendiri. Ini bukan kesombongan, adalah strategi. Kesan pertama adalah kartu bisnis Anda. Itu hanyalah puncak gunung es yang dilihatnya. Jika puncak itu menarik, rapi, dan positif, pikirannya akan menganggap bahwa bagian lain dari diri Anda, yang tidak dilihatnya pada pandangan pertama, sama mengesankannya. Berinvestasilah pada diri sendiri. Perhatikan detailnya. Setiap usaha kecil yang Anda lakukan dalam penampilan dan cara Anda menampilkan diri kepada dunia akan berkontribusi pada kesan pertama itu. Itu akan membedakan Anda dari kebanyakan orang dan memposisikan Anda sebagai tipe pria yang dicarinya. Trik nomor 10, kekuatan postur. Berbicara tanpa kata-kata, taklukkan dengan kehadiran Anda. Tubuh kita berbicara bahasa universal, dan mereka melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa postur kita dapat menyampaikan bagaimana perasaan kita, seberapa tinggi harga diri kita, dan apa yang kita harapkan dari orang lain. Bagi seorang wanita, postur Anda adalah sinyal langsung dari kekuatan, kepercayaan diri, dan daya tarik Anda. Jika Anda ingin terlihat seperti pria yang kuat dan menarik, postur Anda sangat penting. Kebanyakan pria tidak menganggap ini penting, dan itu adalah kesalahan besar. Postur yang buruk membuat Anda terlihat lemah dan tidak percaya diri. Dan tidak menarik. Postur yang baik ini mengangkat Anda, memperbesar Anda. Mari kita bahas beberapa posisi yang menyampaikan kekuatan dan kepercayaan diri. 1. Lengan dan kaki terbuka, postur yang lapang. 2. Bahu tegak dan ke belakang. 3. Kepala menengadah, memandang ke cakrawala. 4.
duduk dengan punggung tegak dan menempati ruang Anda. Ketika seorang wanita melihat Anda berjalan, berdiri, atau duduk dengan postur yang benar, kekagumannya kepada Anda akan tumbuh. Mengapa? Karena kebanyakan pria tidak tahu cara berdiri atau duduk dengan benar, dan postur yang buruk itu membuat mereka terlihat lemah. Wanita tertarik pada pria yang memperhatikan detail terkecil sekalipun dari penampilan mereka. Singkatnya, filosofi pria yang tak tertahankan. Nah, begitulah, teman-teman. Kita telah sampai di akhir perjalanan yang mengungkap ini. Saya harap Anda menikmati dan menemukan 10 trik psikologis untuk memenangkan hati wanita manapun ini bermanfaat. Tetapi saya ingin Anda memahami sesuatu yang penting. Ini bukan tentang trik murahan atau manipulasi kosong. Ini tentang otentisitas, pertumbuhan pribadi, dan membangun koneksi yang bermakna. Dengan mengadopsi pola pikir yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya fokus pada penaklukan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang bermakna. Membangun hubungan yang tulus berdasarkan rasa hormat dan pengertian timbal balik. Setiap hari, setiap interaksi adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ingatlah bahwa jalan untuk menjadi pria yang mereka dambakan, kekasih favorit mereka, adalah perjalanan penemuan diri yang berkelanjutan. Tidak ada tujuan akhir, hanya evolusi yang konstan. Jadi sebelum Anda pergi, saya ingin mengingatkan Anda tentang beberapa hal penting. Pertama, latihan membuat sempurna. Kedua, keaslian adalah kekuatan super Anda. Trik-trik ini adalah alat, bukan topeng. Gunakanlah untuk meningkatkan kepribadian sejati Anda, bukan untuk menyembunyikannya. Wanita menghargai ketulusan dan kejujuran di atas segalanya. Ketiga, rasa hormat tidak dapat ditawar. Semua teknik ini harus digunakan dengan penuh hormat kepada orang lain. Ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang terhubung lebih dalam dan efektif, tentang menciptakan lingkungan di mana daya tarik dapat berkembang secara alami. Dan akhirnya, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jika video ini memberi Anda perspektif baru, jika Anda merasa diberdayakan, tolong bantu saya dengan berlangganan saluran ini. Sukai video ini dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan permata kebijaksanaan apapun yang akan membantu Anda bertransformasi menjadi versi terbaik dari diri Anda, dalam seni terhubung. Dengan hati seorang wanita. Di Disruptive Mind, kami mengeksplorasi ide-ide ini dan banyak lagi, menawarkan Anda alat dan perspektif untuk mengembangkan pikiran yang tak tergoyahkan dan kehidupan yang bermakna. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas ini.